Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tinggi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang, yang dengan izinnya dan ridhonya alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang sangat terhormat, majlis taman-taman surga. Semoga melalui kajian tafsir Ibnu Katsir ini Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita buka masuk pada tafsir surat yang terbaru. Surat nggak ada yang terbaru, dari dulu juga ya, sudah turun. Ini maksudnya surat yang kemarin sudah kita tuntaskan tafsirnya dan sekarang masuk pada surat Asy-Syams. Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Baik. Kita baca dulu seperti biasa, kemudian kita sama-sama menerjemahkannya, kemudian baru kita menikmati tafsirnya. Silahkan dibuka surat ke-91 ya, 91 surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha bitawaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, dari godaan setan, ar-rajimi yang terkutuk.
Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, demi cahayanya di siang hari, wal qamari, demi bulan, idza talaha, apabila mengikutinya, mengikuti siang, wan nahari, demi siang hari, idza jallaha, apabila menampakkannya, wal laili, demi malam, idza yaghshaha, jika sudah mulai gelap, was samai, demi langit, wa ma banaha, dan wa ma banaha, demi pembinaannya, wal ardi, demi bumi, wa ma tohaha, demi bumi. Ayat berapa itu? Ayat ke-6 ya. Wal ardi, demi bumi, wa ma tohaha, demi penghamparannya, wa nafsiu, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan lagi, demi lagi, karena wawunya di situ wawu qasam. Wa ma sawwaha, demi penciptaan jiwa yang sempurna. Fa'alhama, kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa, fujuraha, potensi untuk berbuat dosa, wa taqwaha, dan potensi untuk berbuat takwa. Qad aflaha, sungguh benar-benar telah beruntung. Siapa? Man, siapa saja. Zakka, yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh benar-benar pasti merugi. Siapa? Man, siapa saja. Dassa, orang yang mengotori. Mengotori apa? Jiwanya. Kadzabat, telah berdusta. Siapa? Samudu, kaum Samud. Bitawaha, dikarenakan sikap melampaui batasnya. Idzim ba'asa asqaha, ayat 12-nya. Idzim ba'asa, yaitu ketika bangkit, asqaha, orang yang paling celaka. Faqala, maka berkatalah, lahum, kepada mereka. Siapa? Rasulullahi, utusan Allah. Maksudnya di situ utusan Allah yang diutus kepada kaum Tsamud. Siapa? Maksudnya Nabi Saleh. Naqatallahi wa suqyaha, berkata, biarkanlah naqatallahi, unta Allah itu, wa suqyaha, karena untanya unta dari Allah, unta betina yang menjadi ujian bagi kaum Tsamud. Wasuqyaha, dan tempat minumnya. Fakadzabu, kemudian mereka kaum Tsamud itu mendustakan terhadap Rasulnya. Fa'aqaruha, kemudian mereka menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Fadamdama, kemudian membinasakan alaihim, atas mereka kaum Tsamud. Siapa yang membinasakan kaum Tsamud? Rabbuhum, Rabbnya mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah, Tuhannya mereka, Rabbnya mereka, menghancurkan, membinasakan kaum Tsamud? Bidambihim, dikarenakan dosa mereka. Fasawwaha, kemudian sawwa, Allah meratakan, meratakan dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala la yakhafu, tidak pernah takut, uqbaha, terhadap akibatnya. Jamaah rahimakumullah, itu terjemahan secara harfiah dan juga secara globalnya. Sekarang kita masuk pada tafsir, sama-sama menikmati tafsir Ibnu Katsir dari surat Asy-Syams. Baik.
Surat Asy-Syams yang kita baca barusan diberi nama Asy-Syamsu, yaitu matahari, ya. Asy-Syams bermakna matahari. Dan ini merupakan makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Di antara tanda-tanda, ya, kekhasannya kalau itu makkiyah, surat diturunkan di Makkah, pendek-pendek. Ini ukurannya pendek ini, ya. Kemudian bercerita tentang ketauhidan, akidah, keyakinan, ya, keimanan. Nah, di sini disebutkan mahakarya Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kegagahan Allah dan kemahakuasaannya, ya. Jamaah rahimakumullah, surat Asy-Syams ini diiringkan dengan surat Al-A'la, kemudian surat Al-Lail yang kemarin kita kaji tafsirnya, ya. Hadis dari riwayat Jabir bin Abdullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat yang pernah mengimami di satu tempat. Kemudian salah satu di antara jamaahnya itu ada orang Baduy, gitu ya. Yang jadi imamnya adalah Mu'adz bin Jabal. Orang Baduy itu kan lugu, polos, ya, bicara apa adanya. Namanya juga Baduy. Baduy itu orang pedalaman. Diambil dari kata badwun, ya. Badwun itu kalau qaryah, kampung, badwun itu jauh lebih kampung lagi, agak ke dalam, ya. Kalau sekarang mungkin di kita susah, kecuali kalau jalan-jalan ke daerah pedalaman baru ada, ya, orang Baduy. Ya, di Arab juga ada orang Baduy, lugu, orang pegunungan, ya. Kemudian bertemu, beriman, ikut dengan Nabi. Suatu ketika dia ini pekerjaannya menjadi suka mengairi kebun-kebun milik orang-orang Arab di situ. Kemudian ketika itu dia lelah dari pagi sampai sore, kan, habis bekerja ngairi kebun-kebun, sawah dan sebagainya lah, ya. Kemudian kecapean, mampir dulu di sebuah masjid. Pas yang imamnya itu adalah Mu'adz bin Jabal. Panjang-panjang bacaannya, gitu ya, panjang-panjang bacaannya. Akhirnya setelah itu dia curhat kepada Rasulullah SAW, mendatangi Nabi, si orang Baduy itu. Wahai Rasulullah, tuh katanya sahabat kamu lugu kan, sahabat kamu tuh jadi imam panjang-panjang katanya, kesel saya, gitu ya. Nah, karena lugu apa adanya, polos tadi. Rasul tidak marah, tidak. Karena Rasul itu kalau disebutkan oleh Dr. Rogib Asirjani ketika beliau menjelaskan dua ayat, satu surat Al-Anbiya ayat 107, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, tidaklah kami mengutus kamu Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai bukti kasih sayang bagi seluruh alam. Kemudian yang kedua surat At-Taubah surat 9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi rahmatan lil alaminnya Nabi itu, satu, azizun 'alaihi ma anittum, dua, harisun 'alaikum, tiga, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu semangat sekali dalam menjaga keimanan para sahabat. Nabi itu sangat lembut sekali kepada para sahabat, kepada orang-orang mukmin, ya. Dan Nabi itu memiliki kepekaan hati ketika ada sesuatu yang terjadi di kalangan para sahabat. Jadi empatinya, simpatinya besar kepada umat. Kenapa? Iman mereka ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu jauh lebih mahal harganya dibandingkan dengan dua keadaan. Nabi maka tidak pernah marah kepada sahabat yang dia melakukan dosa besar, selama dosa besarnya itu bukan kekafiran, bukan kemusyrikan, bukan kemunafikan nifak akbar, tapi dosa kefasikan. Kenapa? Kan dua kalimat syahadat yang ada dalam dirinya itu jauh lebih berharga dibandingkan sekedar dari perbuatan dosanya. Maka Nabi tidak pernah marah, tapi ngasih solusi, pelajaran bagi kita, ya.
Yang kedua, terlebih Nabi tidak akan pernah marah kepada sahabat yang melakukan satu kesalahan. Berbeda ya. Kalau dosa itu dzanbun, pelakunya disebut mudnibun. Tapi kalau kesalahan itu khotoun, dalam bahasa Arab perilakunya, pelakunya mukhtiun, orang yang berbuat salah. Namanya orang berbuat salah itu tidak sengaja. Bisa karena keterbatasan ilmu, kemudian dia mensikapinya keliru. Bisa juga karena memang tidak tahu sama sekali kalau itu sebuah kesalahan, ya. Terlebih kepada orang yang kedua ini. Nah, jamaah rahimakumullah, Nabi ini ketika ada curhatan, melanjutkan riwayat tadi, curhatan dari orang Baduy yang sangat lugu tadi atas ketika diimami oleh Mu'adz bin Jabal yang panjang-panjang. Nah, ini kan bukan dosa, ya, tapi ada kesalahan gitu. Bagi seorang imam itu kan harus memiliki, kata Syekh Muhammad Jabir Al-Jazairi, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya, kitab yang sangat monumental karya beliau, yaitu Minhajul Muslim. Di situ disebutkan ada beberapa kriteria kalau jadi imam itu, ya. Di antaranya aktsaru hifdzan lil Quran, harus paling banyak bacaan atau hafalan Qur'annya. Kemudian ahsanu sautan, bagus suaranya. Kemudian akbaru sinnan, di antaranya usianya lebih tua. Kalau lebih tua itu biasanya lebih bijak, ya. Ada imam itu sebelum mengimami sudah di situ ada orang tua, ada orang yang sakit. Siapkan kuda-kuda kalian, siapkan stamina kalian. Saya akan baca 2 juz dalam malam ini. Ya, begitu. Siapkan katanya stamina Anda, kuda-kuda kalian. Seperti mau tapak suci aja, kuda-kuda kalian siapkan. Nah, waktu itu yang dipanggil oleh Nabi itu bukan orang Baduynya, dan Nabi tidak mengatakan kamu sabar aja, makmum ikut aja imam. Enggak begitu Nabi, ya. Tapi yang dipanggil Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, ya Mu'adz, ya, iqra ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an ketika kamu ngimami. Wa'lam anna wara'aka al-kabir, kamu harus tahu kalau ketika kamu jadi imam, kalau di belakangmu makmum itu ada orang yang sudah tua. Wad-dha'if, ada juga perhatikan di antara makmum itu ada orang yang lemah, bisa saja masih muda tapi dia sakit mungkin, sehingga mungkin asam urat yang dasar ya, tidak bisa nangtung sempurna gitu. Perhatikan ada yang lemah. Wadhu hajatin, kamu kalau jadi imam perhatikan juga bahwa di belakang kamu makmum itu ada dhu hajah, orang yang punya banyak keperluan. Karena ada orang lewat masjid sholat mungkin transit saja dan banyak urusan yang lain. Maka baca saja yang mudah bagimu dari surat itu. Nah, dibacakan yang mudah dalam sabda Nabi kepada Mu'adz itu 3 surat. 1, sabbihisma rabbikal a'la. Yang orang mah kadang engap ya, padahal itu sedikit kata Nabi. Ya, pendek. Kemudian yang kedua, ini yang akan kita kaji, yaitu wasyamsi waduhaha. Kemudian yang ketiga, wal-laili idza yaghsha, yang sudah kita kaji tafsirnya al-lail. Nah, jadi ini ukuran pendeknya seorang mukmin, terlebih bagi orang yang suka ngaji ini pendek, ya. Nah, kalau bagi orang yang awam, saudara-saudara kita, mungkin umumnya inna a'tayna kal kautsar, ya, atau kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil, kul huwallahu ahad, ya. Nah, silahkan, harus hafal berarti 3 surat ini. Syukur-syukur biarlah anak kita, cucu kita hafal 30 juz, urang mah ulah henteu teuing juz 30. Hafal, ya. Harus hafal juz 30. Baik. Nah, itulah kemudian Mu'adz bin Jabal mendapatkan pelajaran dari Nabi. Baik. Kita masuk pada surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha
was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawwaha. Tadabbur ayat dulu sebelum masuk pada tafsir. Perhatikan pada 7 ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Di sini kita tidak pernah menemukan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di surat-surat yang lain sumpah terbanyak ada dalam surat ini. Ya. Kalau dalam surat-surat yang lain, wan najmi idza hawa, sedikit itu. Kemarin surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Cuma tiga sumpah. Di sini ada 11 sumpah. Ya, coba kita lihat 11 sumpah itu mana saja. Wasyamsi 1, waduhaha 2, wal qamari idza talaha sumpah ketiga. Sumpah keempatnya mana? Wan nahari idza jallaha. Sumpah kelimanya wal laili idza yaghshaha. Keenamnya mana? Was-samai. Ketujuhnya wa ma banaha. Kedelapannya wal ardi. Kesembilannya wa ma tohaha. Kesepuluhnya wa nafsin. Kesebelasnya wa ma sawwaha. 11 sumpah. Ya. Jamaah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, diingat lagi pelajarannya di muqaddimah tafsir yang pernah kita sampaikan di awal-awal kajian. Yang belum pernah ikut ya, atau belum sempat ikut waktu itu, nah nanti bisa pertemuan yang akan datang di Masjid Al-Islah ya. Di Masjid Al-Islah kan masih muqaddimah tafsir ya, supaya kita tahu gambaran seperti apa disiplin ilmu tafsir itu sebelum kita masuk pada tafsirnya. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu di antara pelajaran disiplin ilmu tafsir, kalau kita menemukan ayat diawali dengan sumpah ya, wau qasam di situ, wasyamsi waduhaha, itu wawunya wau sumpah. Jadi dalam bahasa Arab, disiplin ilmu bahasa Arab ada nahwu dan shorob. Nah, dalam bahasa Arab itu ada wau itu banyak. Ada wau qasam seperti ini ya, demi matahari, itu sumpah ya. Kemudian ada wau itu wau ibtida. Wau ibtida itu wau untuk menyertakan di awal kata ya, untuk memperindah saja ya, untuk memperindah. Misalkan ada wal ardu wal baitu ya, wal baitu jamilun. Adapun rumah ini sangat bagus. Nah, wawunya itu tidak diterjemahkan karena wau ibtida ya. Terjemahannya adapun ya, karena dia di awal, namanya juga ibtida. Ada juga waw itu limut lakil jam'i ya, setelah menyebutkan dan pakai waw ini. Nah, begitu. Nah, kalau di sini ada namanya waw qasam. Waw qasam itu waw yang menyatakan tentang sumpah. Kemudian setelah itu ada maksumnya, sesuatu yang dijadikan sumpahnya. Sesuatu dalam ilmu tafsir, sesuatu yang dijadikan sumpah itu menunjukkan sesuatu yang sangat prinsip penting dalam kehidupan manusia dan dibutuhkan ya. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan cahayanya di waktu pagi. Kira-kira ada kehidupan nggak kalau tidak ada matahari ya? Kasihan kalau orang Ciamis, Cikoneng, tukang kerupuk kalau tidak ada matahari ya. Bahkan kata para dokter itu kalau anak lahir ya, bahkan sudah dewasa pun biasakan untuk terkena sinar matahari di pagi hari, karena itu ultravioletnya mengandung vitamin D dan bagus untuk tulang gitu. Tidak hanya bayi ya, bahkan orang tua pun, bahkan hewan pun, segala yang punya nyawa, Allah berikan nyawa, itu harus berjemur di waktu duha, karena cahayanya itu Allah ciptakan memberikan manfaat bagi kehidupan kita ya. Kalau tidak ada matahari, tidak ada cahayanya di waktu duha, maka kehidupan itu tidak pernah akan terjadi ya, tidak balance, tidak seimbang. Maka Allah
awali dengan sumpah karena kita butuh terhadap matahari, butuh terhadap cahaya matahari. Bahkan ya, perputaran matahari itu Allah titipkan secuil ilmu kepada mereka para ahli, lahirlah ada kalender Masehi. Itu kan dari perputaran matahari. Ya, nanti kalau perputaran bulan ada almanak yang itu hitungannya hijriyah qamariyah. Semuanya Allah berikan hikmah dalam kehidupan di balik sumpah matahari dan waktunya di waktu duha. Kemudian di sini ada penafsiran demi matahari, demi cahayanya di waktu duha. Nah, duha di sini yaitu cahayanya, secara umum cahaya. Kata Ibnu Katsir. Sedangkan Imam Qatadah mengatakan an-nahari kullihi, yaitu demi cahaya matahari dari pagi sampai dari terbitnya sampai terbenamnya. Ya, itu cahaya dari pagi sampai sorenya, gitu. Bukan hanya waktu duha saja. Qala Ibnu Jarir berkata, Ibnu Jarir ini salah seorang ulama tafsir yang terkenal dengan At-Tabari, tafsir At-Tabari. Bahkan tafsir Ibnu Katsir yang kita kaji ini itu juga ringkasan sebenarnya, ya, ringkasan dari tafsir induknya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi kan para ulama-ulama tafsir ternama dahulu. Nah, Imam At-Tabari itu lengkapnya tafsirnya itu banyak sekali, berapa jilid ya. Kemudian setelah itu datang masanya Ibnu Katsir dari Damaskus, ya, dari Damaskus ibu kota Suriah, bagian dari bumi Sam, ya, Lebanon, Jordania, Suriah, kemudian Palestina. Nah, di situ ada namanya Damaskus. Lahirlah seorang ulama namanya Ibnu Katsir. Kemudian beliau meringkaskan dari At-Tabari menjadi 4 jilid kitab ini. Bahkan setelah itu lahir lagi ulama selanjutnya, ulama lebih kekinian lagi. Ada Syekh Ali As-Sobuni. Kemudian meringkas dari tafsir Ibnu Katsir 4 jilid itu menjadi Sofatut Tafasir nama kitabnya. Kemudian ada juga Mukhtasar Ibnu Katsir, ringkasan Ibnu Katsir. Ya, ada 3 jilid. Nah, biasanya orang-orang sekarang kalau baca At-Tabarinya itu terlalu luas. Sudahlah, mendingan ringkasannya saja, ya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, cenah capeknya Arab heula mah kudu buka kamus geus saya terjemahanana, ya. Dan alhamdulillah masih mau juga baca terjemahan Ibnu Katsirnya atau Mukhtasar Ibnu Katsirnya. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Inilah tentang Imam At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, yang benar ayyuqala, dikatakan aqsamallahu bisyamsi wa nahariha li'anna daw asy-syamsi adh-dhahir huwa an-nahar. Kata Ibnu Katsir, yang benar itu dikatakan Allah bersumpah dengan matahari dan Allah juga bersumpah dengan cahaya di siang hari. Namanya siang hari itu daw'us syamsi adh-dhahir huwa an-nahar, yaitu cahaya matahari yang paling jelas itu adalah ketika di siang hari. Ya, itu kata beliau Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi wasyamsi waduhaha itu demi matahari, demi cahayanya yang sempurna di siang hari. Nah, begitu kata beliau, ya. Kalau waktu duha kan dari sejak mulai matahari terbit, ya, kemudian kita disunahkan untuk sholat duha ketika itu. Kalau dijamkan sekarang ya sekitar jam 7 itu sudah waktu duha. Sampai kapan waktu duha itu? Sampai menjelang datangnya waktu duhur, ya, waktu duhur. Tapi lebih tepatnya kita apalagi membiasakan diri jam 8 itu sudah kita bersedekah dengan seluruh ruas-ruas yang ada di seluruh tubuh kita dengan sholat duha, ya, itu sedekahnya di pagi hari. Jadi sowan dulu kepada Allah, menyampaikan keinginan kita untuk melakukan aktivitas di hari itu, aktivitas harian kita agar lebih berkah. Itu kan jaminan bagi orang yang sholat duha sebelum melaksanakan aktivitas
hariannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang pergi untuk mencari penghidupannya, maisahnya di waktu pagi, ya, di waktu pagi. Jadi waktu pagi di situ dalam doa, lain jam 2 ini ke pasar, kemudian jualan, kemudian sholat subuhnya nanti jam 5:30, itu musibah, ya. Yang dimaksud habis sholat subuh kemudian berdoa, setelah itu dia menunggu sampai datangnya isyraq, suruk, kemudian sholat duha, setelah itu melakukan aktivitas hariannya. Allah berkahi insyaallah. Nah, itu namanya waktu duha. Kalau terlalu sibuk bisa juga jam 9, jam 10, pokoknya sebelum datangnya waktu menjelang waktu zuhur. Kemudian wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha, qala Mujahid. Imam Mujahid berkata, salah satu ulama tafsir, kata Imam Mujahid, talaha di situ yakni tabi'aha, ya. Tabi ayat ba'u, mengikutinya. Demi bulan jika mengikuti matahari. Jadi senja datang sambut sang bulan. Nah, bulan datang muncul di sore hari, kemudian mengiringi matahari. Hanya matahari tenggelam, kemudian diikuti oleh bulan. Nah, itu yang maksud talaha, tabi'aha. Wa qala Aufa an Ibni Abbas, berkatalah Aufa dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kita sudah tidak ragu, Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi, ya, yang masih muda dan masih saudara dengan Nabi, karena bapaknya Ibnu Abbas, Abdullah itu kan namanya, kemudian Abbas ini bapaknya. Abbas ini kakak beradik atau adik beradik kata orang sana, ya, dengan bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi masih saudara dekat dengan Nabi. Itu mendapatkan doa khusus dari Nabi. Allahumma alhimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah ilmu untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Itu doa Nabi, mandi kan? Doa Nabi itu. Apa itu mandi? Bukan mandi gejebur. Kata orang Jawa, mandi itu manjur, ya, doa Nabi, ya. Akhirnya betul Ibnu Abbas itu menjadi masternya di bidang tafsir, ya, di bidang tafsir. Makanya melahirkan banyak ulama tafsir, muridnya Ibnu Abbas, menjadi guru besarnya dalam tafsir. Kata Ibnu Abbas, wal qamari idza talaha, ya, ayat yang kedua ini, qala yatlu an-nahara, yatlu an-nahara, yaitu bulan itu mengikuti cahaya siang, gitu ya, mengikuti cahaya siang. Kalau tadi mengikuti matahari, sama saja karena cahaya di siang hari itu keluar dari matahari, ya. Jadi bulan ketika mengikuti apa? Cahaya siang. Cahaya siang mulai meredup, kemudian muncullah malam hari dan diikutilah oleh bulan. Coba kita lihat dalam surat tentang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mencari Tuhannya. Itu ada kisah sangat indah sekali tentang Nabiullah Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Dalam surat ke-6 Al-An'am ayat yang ke-76 sampai 78. Nah, di situ ada istilah tentang bulan mengikuti cahaya matahari. Ketika cahaya matahari sudah redup, diikuti dengan kegelapan malam, tapi di situ ada secercah sinar dari sinar bulan. Falamma janna 76. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Maka tatkala malam itu mulai gelap, ya, mulai gelap. Disebut janna. Pernah mendengar junun, majnun, ya. Bahasa Arab junun, majnun itu gila, orang gila. Nah, kenapa gila?
karena ya tertutup akalnya. Nah, begitu juga malam, kenapa disebut jannah? Karena malam menutup siang, itu istilah bahasanya. Sebagaimana dalam istilah yang lain ada himar, ya himar itu keledai, tapi kalau pakai titik khimar itu namanya khimar, ada sesuatu yang menutup badan istri kita, aurat istri kita disebut khimar. Apa itu? Kerudung, jilbab, ya kerudung yang menutupinya. Kenapa disebut khimar? Itu kain yang menutupi aurat istri kita karena menutupi sesuatu yang diharamkannya kecuali sama suaminya, ya. Itu namanya menutup, khimar. Maka minuman keras arak dalam bahasa Arab disebut khomer, ya khomer. Kenapa? Karena menutup akal. Jadi ada khomaro menutup, ada jannah juga menutup, ya ada juga tala yatlu ya. Kalau tadi mengiringi, ya. Falamma janna alaihi lailu, maka tatkala malam itu mulai gelap, ya. Ro'a Ibrahim melihat kaukaba, bintang. Qala hadza rabbi, kata Ibrahim, mungkin ini Tuhanku, gitu ya. Karena ada kelip-kelip gitu ya, cahaya. Falamma afala, maka tatkala bintang-bintang itu mulai meredup bahkan menghilang ketika sudah datang hampir pagi hari. Qala Ibrahim mengatakan, la uhibbul afirin, aku tak suka dengan Tuhan yang menghilang. Masa Tuhan menghilang, ya. Kemudian hari selanjutnya, malam selanjutnya, falamma ro'a al-qamara bazigon, maka tatkala malam yang selanjutnya Ibrahim melihat ada bulan bazigho yang jauh lebih besar lagi cahayanya, ya. Qala hadza rabbi, mungkin ini adalah Tuhanku, gitu ya. Karena yang kemarin bintang kecil cahayanya, ini lebih kuat cahayanya, mungkin ini Tuhanku. Falamma afala, ketika menjelang pagi mulailah bulan itu menghilang. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kemudian Ibrahim mengatakan, seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, benar-benar tidak diragukan lagi, aku ini termasuk dari kaum yang sesat. Datanglah malam yang selanjutnya, ya, pagi hari. Falamma ra'as syamsa, maka ketika Ibrahim melihat matahari bazigotan, jauh lebih besar lagi, cahayanya lebih kuat lagi. Qala hadza rabbi hadza akbar, katanya. Mungkin ini Tuhanku ini, karena ini jauh lebih besar, cahayanya juga lebih kuat. Falamma afalat, maka tatkala di sore hari matahari itu mulai redup bahkan menghilang cahayanya. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sungguh aku lulubaran. Tahu lulubaran? Anti loyalitas, berlepas diri. Mimma tusyrikun, dari apa yang kalian sekutukan. Nah, ini sedikit tentang kisah Nabiullah Ibrahim, ada kaitan dengan matahari tadi, ya, dan bulan. Wan nahari idza jallaha. Kemudian Allah bersumpah dengan sumpah yang keempat, demi siang hari, idza jallaha. Apa itu jallaha? Qala Mujahid. Imam Mujahid berkata, jallaha itu adalah adoa, mengeluarkan sinarnya. Jadi ketika siang hari mengeluarkan sinar yang sempurna sinarnya. Allah bersumpah tentang itu. Dan kita rasakan Pak, ya Bu, kalau tidak ada cahaya matahari yang kuat gitu ya, cahayanya redup misalkan, kita kadang menggerutu, kamari alem, ayeuna alem cenah. Kumaha cenah nyuci teh hayu we baseuh kene, ada saja gitu ya. Maka Allah ciptakan matahari itu dengan cahayanya di siang hari yang sempurna gitu ya, yang sempurna, sehingga aktivitas harian kita, urusan-urusan dunia kita, dapur kita, atau apa saja yang kaitannya dengan kegiatan harian itu tertuntaskan ketika ada cahaya matahari yang sempurna di siang hari. Kemudian bahkan orang tua kalau lagi baca, ya baca itu kan gini,
di rumah gitu, di balai biasanya yang sudah tua, anak-anaknya incunya sudah pada punya tempat sendiri. Depan rumahnya itu nenek saya meninggal usia 100 tahun. Nenek dari bapak itu tiap hari baca Al-Quran yang terjemahannya pakai bahasa Arab begon, ya, bahasa Arab cacing gitu ya, tapi Sunda gitu, Sunda cacing tapi kayak bahasa Arab. Kalau baca teh kieu gitunya. Kalau baca kurang jelas nih keluar karena cahaya matahari, cenah aya nama caang kieu. Itu kan manfaat, makanya Allah jadikan sumpah cahaya matahari itu ketika sempurnanya adalah di siang hari. Baca Quran teh kieu gitunya. Tapi nggak pakai kacamata, Pak. Sekarang anaknya sendiri usia masih 50 tahun tuh sudah pakai kacamata. Ibunya enggak, ya. Karena apa? Banyak faktor ya, banyak faktor. Dari makanan, kemudian juga orang dulu itu nggak suka naik motor, ya, naik mobil yang simple-simple, ya. Tapi kalau ditanya coba orang kampung, dupi daerah kampung itu di mana? Caket di palidinya, caketnya. Lempang orang teh kana motor bahkan, nah caket itu 5 kilo can kapangi wae. Tanya lagi di palih mana? Oh, palidinya caket palidinya. Wah, 5 kilo deui. Dihitung dari yang tanya pertama dengan yang kedua ternyata 20 kilo. Itu dekatnya. Orang sana biasa, orang kampung itu jalan makanya sehat, ya. Apalagi ada di Belanda itu pernah ada apa namanya? Riset, ya. Usia 70 tahun, yang satu ini di Belanda kejadiannya. Yang satu ini meninggal usia 70 tahun, ini juga 70 tahun. Cuma bedanya, ini suka baca, yang ini biasa-biasa saja. Bahkan hidup sekedar hidup, nggak suka baca. Nah, itu ketika meninggalnya, menjelang usianya, ini nggak pikun, tapi ini pikun. Ya. Padahal itu pun rahasia dalam surat Al-Alaq, masih ingat? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat yang pertama kali, ayat yang pertama kali, 5 ayat awal dari surat Al-Alaq itu pertama kali diturunkan, Rasul suruh banyak membaca, ya. Itu pun, ya, neuron sel otak yang Allah ciptakan di tubuh kita ini, itu kalau digunakan untuk baca, banyak baca, itu baru sepertiganya yang tumbuh, ya, berkembang. Bagaimana kalau tidak baca? Anugerah ini kita dolimi. Oh, bahasanya ekstrimnya, kita dolimi gitu ya. Karena ini anugerah dari Allah SWT. Sehingga ketika masa tuanya tidak produktif lagi, bahkan banyak yang mati, ya, sel-sel otak ini, file-file kalau dalam komputer, ya. Makanya sempatkanlah satu, kedua paksakanlah untuk banyak membaca, ya. Karena dengan baca itu kita punya referensi dalam hidup ketika bekerja, beramal itu berdasarkan ilmu, ya. Silahkan mau pagi hari atau siang hari, sore hari. Nah, di masa-masa matahari itu mengeluarkan sinarnya, kesempatan kita untuk membaca. Baik, kita lanjutkan. Wal-laili idza yaghshaha, demi malam, yaghshaha. Apa itu yaghshaha? Yaghshaha di sini yakni idza yaghsha as-samsa hina taghibu fatadlimul afaq, yaitu ketika ketika malam sudah mulai pekat, ya, menutupi matahari dan cahayanya, sehingga matahari itu menjadi hilang. Fatadlimul afaq, sehingga ufuk-ufuk di penghujung bumi itu menjadi gelap. Nah, itu makna dari yaghsha. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit, wa ma banaha, demi pembangunannya atau pembinaannya. Berarti ini ada dua sumpah, was-samaa'i, sumpah keduanya, wa ma banaha. Namanya pembangunan itu, Pak, Bu, ya, umumnya kita lihat bangunan yang diciptakan oleh manusia ada tiangnya. Ini kok tanpa tiang, ya. Apalagi kalau kita sudah naik di atas pesawat, ya, tambah tinggi,
kehidupan di bawah itu tambah kecil. Padahal ketika kita jalani naik gunung turun gunung itu begitu luas hamparannya. Tapi ketika di atas terlihat kecil ya. Kita ke atas lagi sampai Neil Armstrong pun, bahkan para astronot sampai hari ini tidak pernah ada yang bisa tembus ke langit. Ya, tidak ada yang bisa. Karena di bawah itulah bulan ya. Sedangkan kesananya lagi nggak bisa lagi, apalagi sampai langit yang kedua, sampai langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh, apalagi sampai ke Sidratil Muntaha, apalagi sampai ke Mustawa, nggak ada yang bisa. Cuma satu orang yang bisanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu orang tidak percaya, orang-orang kafir Quraisy itu sampai tidak percaya. Abu Bakar, bener gak kawanmu itu katanya dalam satu malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jauh begitu kok bisa? Ah, bohong Muhammad itu. Kemudian setelah itu dimi'rajkan sampai langit pertama, ketemu dengan Nabiullah Adam. Sampai langit kedua bertemu lagi dengan dua nabi yang dipersaudarakan, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian sampai di bawah lagi ke langit yang ketiga, bertemu lagi dengan nabi yang diberi setengah ketampanan, Yusuf. Dibawa lagi sampai langit keempat, dipertemukan lagi dengan Idris. Sampai ke langit yang kelima, dibawa lagi ketemu dengan Nabi Harun. Sampai ke langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Setelah itu ke Sidratil Muntaha, bahkan ke Mustawa, baru ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram. Kok bisa dalam satu malam itu ya? Hanya orang itu saja, orang yang sangat mulia, Nabi Muhammad SAW. Para astronot sampai sekarang tidak pernah akan ada yang bisa tembus sampai ke langit. Padahal dalam surat Al-Mulk itu ya. Orang sudah bilang Al-Mulk ya, surat Sabbihis Tabarakalladzi biyadihil. Nah, itu pada ayat kelima keenamnya ke sana bercerita tentang ini, maha karyanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sab'a samawatin tibaqa. Ada penciptaan, Allah menciptakan langit sampai 7 lapis langit. Tidak ada yang bisa mampu tembus langit pertama saja, tidak bisa, kecuali atas izin Allah dan ridhonya. Dan itu pun hanya kepada seorang nabinya, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita lihat kalau sudah ke atas lagi. Makanya kalau naik pesawat berdoa kepada Allah, minta yang di pinggir dekat kaca, itu lihat mana tiangnya, langitnya masih jauh itu ya. Lihat lagi sebelah kanan, nggak ada tiangnya ya. Tapi kok bisa ada di atas ya, begitu. Saya waktu kali yang ketiga mungkin naik Gunung Ciremai ya. Kalau waktu di Jawa itu sampai Gunung Lawu, terus Gunung Slamet ya. Terus ketika sudah, kan biasanya berangkat habis maghrib ya, sholat jamak dengan isya berangkat ya. Itu sampai ke puncak, waktu di Ciremai itu sampai puncak itu menjelang subuh ya. Nah, habis sholat subuh kita nunggu sunrise ya, nunggu indah sekali. Di pagi hari muncul matahari itu setengahnya ditunggu sampai ke atas gitu ya, indah sekali ya. Itu kita lihat, apalagi ke perjalanan ketika malam hari, seperti bulan tuh ada di depan kita ya, indah sekali ya. Tapi nggak kelihatan, langitnya masih jauh ya, mana nggak ada tiangnya. Tapi kok bisa terjadi ya? Itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan maha karyanya yang sangat besar, yaitu was-samai wama banaha. Itu kalau dipikir-pikir pakai otak nggak mungkin sampai ya, susah ya. Menunjukkan hinanya kita, kalaupun diberi ilmu, terbatas ilmu kita. Nanti Bapak Ibu boleh beli buku, judulnya Tafsir As-Samawat ya. Saya dulu pernah punya, biasa dipinjam nggak balik lagi ya. Kita doakan saja mudah-mudahan jadi wasilah hidayah kan bagi yang pinjemnya ya. Ustaz pinjem ya nya mah kelas sekedap deui nu kieu mah cenah saminggu ge beres, balikeun deui.
kemungkinan lupa, karena manusia itu kan banyak lupa. Judulnya Tafsir As-Samawat, itu menjelaskan tentang dunia langit ya. Ternyata miliaran namanya kaukab. Apa itu kaukab? Bintang-bintang itu miliaran, banyak sekali ya. Terus ada istilah-istilahnya juga di situ, saya tidak hafal. Adapun Pluto, terus apalagi Saturnus, Uranus, itu istilah-istilah dari mereka ya. Kalau di tafsir As-Samawat disebutkan itu banyak sekali ternyata, masya Allah. Kemudian was-sama'i wa ma banaha, di sini disebutkan bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam 2 ayat dalam surat Adz-Dzariyat, coba kita lihat. Was-sama'i wa ma banaha, sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat, berarti surat 51 ayat 47 dan 48. Surat 51 setelah Qaf berarti ya. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. 47 ya. Was-samaa'a, dan terhadap langit, banainaha, kami yang membangunnya, membinanya langit itu. Bi'aidin, dengan tangan kami. Maksudnya bi'aidin di sini dengan kekuatan kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami, kata Allah, lamusi'un, benar-benar kamilah yang meluaskannya. Langit tanpa tiang itu luas sekali. Maka jangan merasa gagah, luasnya itu baru Indonesia saja, bukan Indonesia, baru Soreang saja belum terjamah semua ya. Belum lagi Bandung, belum lagi Jawa Barat, kesananya Jawa Tengah. Pas terbang lagi kita ke Kalimantan, lebih luas lagi ternyata ya. Itu belum lagi nanti kalau kita antar negara ya, terasa lebih luas lagi. Kemudian wal ardo farosnaha, dan terhadap bumi, kata Allah, farosnaha, kamilah yang menghamparkannya. Fa ni'mal mahidun, kami ini, kata Allah, sebaik-baik yang menghamparkannya, karena tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali hanya Allah ya. Kita lanjutkan. Fa'alhamaha wal ardi wa ma tohaha. Sekarang sumpah yang ke-9 ya. Wal ardi wa ma 8 dan 9. Wal ardi, demi bumi, wa ma tohaha. Apa yang disebut dengan wa ma tohaha? Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan tohaha ay dahaha. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan tohaha adalah kholaqa fiha. Demi bumi, wama tohaha, dan apa saja yang demi apa saja yang Allah ciptakan terhadap bumi. Bumi ini kan Allah ciptakan begitu luas. Nah, wama tohaha itu disebutkan mewakili segala sesuatu yang Allah ciptakan di dalam bumi ini. Di situ ada bebatuan, ya. Kemudian lebih menumpuk lagi disebut dengan gunung. Itu termasuk wama tohaha, kata Ibnu Abbas ya. Dan gunung itu termasuk pasaknya bumi. Nah, nanti wal jibala autada dalam surat An-Naba. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan gunung itu sebagai pasak bagi bumi ya. Bumi itu akan bergoncang kalau tidak ada gunung ya. Kemudian di situ juga ada lembah-lembah ya. Kemudian juga ada isi dari perut bumi itu sendiri. Makanya ketika kita membaca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kalau di dalamnya ada aspal, di dalamnya ada hasil bumi banyak sekali ya. Itu termasuk pada kalimat wama tohaha, kata Ibnu Abbas ya.
demi bumi, wa ma tohaha, dan demi apa saja yang Allah ciptakan yang ada di dalam bumi itu sendiri. Kemudian setelah itu baru masuk pada sumpah yang ke-10 dan ke-11. Ini diterakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsin, satu, wa ma sawwaha, demi jiwa. Wa ma sawwaha, dan apa saja yang Allah ciptakan dengan sempurna terhadap jiwa itu. Jamaah rahimakumullah, ada jiwa, jiwa juga tidak akan terjadi kalau tidak ada raga. Maka wa ma sawwaha itu segala apa yang Allah ciptakan di dalam jiwa dan raga ini dengan sempurna, ya. Mari kita lihat dalam surat 30 ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala sumpah ke-1, ke-2 sampai sumpah yang ke-9 itu tentang penciptaan mahakaryanya yang luar biasa. Ya, matahari, bulan, kemudian bumi, dan apa saja yang ada di dalam perut bumi itu. Tapi diakhirkan sumpah terhadap diri kita sendiri, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Kalau Abul Faros Ibnu Al-Jauzi, kenapa pada sumpah yang terakhir Allah jadikan sumpah jiwa raga ini dengan kalimat wa nafsi wa ma sawwaha? Karena manusia ini Allah ciptakan dengan kesempurnaan, ya. Kenapa? Makhluk-makhluk yang lain tidak diberikan kecuali hanya akal. Ada yang diciptakan dengan diberi akal tapi tidak diberi syahwat. Ada juga yang hanya diberi syahwat saja tapi tidak diberi akal. Manusia dua-duanya Allah berikan. Maka dalam surat At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada kalimat ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, ya. Bolehlah matahari jauh lebih besar dan agung penciptaannya dibandingkan kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at, ya. Coba kita lihat surat An-Nazi'at, ya. Nanti juga akan sampai tafsirnya ke situ. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha, ayat 27 apa 26, ya. Coba kita lihat. Berarti setelah An-Naba, ya, An-Naba baru surat An-Nazi'at. Ayat ke-27, ya, betul. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian manusia jauh lebih dahsyat penciptaannya? Amis sama banaha, atau penciptaan langit dan pembinaannya. Karena langit bolehlah lebih luas, lebih besar dibandingkan penciptaan kita. Tapi manusia Allah ciptakan dengan ahsani takwim, dengan penciptaan yang sempurna, ya. Maka diberikan taklif ibadah. Di sini ada sebuah hadis, waktunya katanya nggak boleh lebih dari 1 jam. Jam berapa ini? Saya lihat dulu. Wah, sudah 9:30, ya. Saya sampaikan keterangannya sebagian saja, ya. Kenapa dikatakan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa saja, demi penciptaannya terhadap jiwa dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala khalaqaha sawiyatan mustaqimatan 'alal fitratil qawimah, kama qala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan jiwa ini dengan sangat sempurna. Kenapa? Karena Allah ciptakan di atas fitrahnya yang lurus, ya. Sehingga Allah jadikan sumpah wa nafsi wa ma sawwaha, karena diciptakan di atas fitrah yang lurus. Berdasarkan surat 30 ayat 30, surat Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu Muhammad untuk melaksanakan, memperjuangkan agama yang hanif, yang lurus ini, agama Islam. Fitratallahi, fitrah Allah, allati fataron nasa 'alaiha, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa mengubah
ciptaan Allah terhadap penciptaan manusia. Ya, nggak ada yang bisa mengubahnya. Kemudian Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, agama Islam. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jamaah rahimakumullah. Kalau dilihat dari ayat ini, ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah itu ada 3, ya. Satu, manusia ini yahtajuna iladdin. Semua manusia pasti membutuhkan ketenangan hidup. Dan ketenangan hidup itu hanya ada dalam agama Islam. Jadi semua manusia itu butuh agama. Agama yang bisa menenangkan kehidupannya, jiwanya. Dan itu hanya ada dalam Islam. Maka bersyukurlah kalau kita sudah diberikan jalan terbaik oleh Allah. Ini hidup kita sudah sesuai fitrah karena kita ada dalam agama Islam. Maka berusahalah apa yang kita rasakan dalam Islam itu 2 hal fitrah yang paling besar, yaitu kita ada dalam agama Islam. 1, pertahankan. 2, tingkatkan kualitasnya, ya. Jangan sekedar mencukupkan saya sudah KTP-nya Islam, jangan cukup begitu, ya. Belajar, tingkatkan, oh sholat yang benar begini, oh sedekah itu begini, oh zakat itu begini, terus berkembang sehingga apa yang menjadi aktivitas kita dalam berislam dari sejak bangun sampai tidur, bangun lagi sampai tidur, sampai kita mati, itu benar-benar berdasarkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melahirkan pahala di sisi Allah. Jadi bersyukurlah. Dan bersamaan dengan itu, kita apa yang kita nikmati dalam berislam ini tidak boleh egois, ya. Wal as innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah. Tidak cukup sampai di situ kan ayatnya. Kita beriman, kemudian dengan itu kita beramal soleh. Cari ilmu, tumbuh iman. Setelah itu beramal soleh. Cukup begitu? Enggak, ya. Keislaman kita, keimanan kita tidak sampai di situ kemudian kita amalkan, tidak cukup. Tidak boleh jadi muslim yang egois. Lezatnya Islam, lezatnya iman yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini sudah sesuai fitrah. Tapi ingat, di sana juga ada saudara kita, ada tetangga kita. Di sana juga ada saudara kita yang jauh, harus merasakan lezatnya iman sebagaimana yang kita rasakan. Maka kalimat setelah itu watawasau bil haqqi, ajak yang lain juga, ya, ajak supaya jangan menjadi muslim yang egois. Terus keislaman kelezatannya untuk kita sendiri, padahal harus kita tebarkan kepada yang lain juga. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kita sudah sesuai dengan fitrah, ajak yang lain juga supaya sesuai dengan fitrah. Nah, yang kedua, Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu yahtajuna ila ta'ami wasyarab. Ya. Semua manusia butuh penyambung hidup, ya. Orang gila kalau kita perhatikan dari sampah pindah lagi kurah-koreh di sampah yang lain. Cari apa? Makan. Karena dia masih hidup, dia juga manusia, membutuhkan penyambung hidup. Butuh makan dan minum. Ya. Itu fitrahnya manusia, butuh makan dan minum. Yang ketiga, fitrahnya manusia, Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu yahtajuna ila zawaj, butuh pasangan hidup, maka disyariatkan untuk menikah, ya. Kalau ada yang mengatakan sebagaimana seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mungkin pernah menyampaikan ini, ya Rasulullah, saya ini akan qiyamul lail terus, ya, habis sholat isya sampai datangnya waktu subuh, karena tidur ini bisa mengurangi, bisa bikin malas, ya, mengurangi kualitas ibadah saya, kedekatan saya kepada Allah. Disenyumi saja oleh Nabi. Yang kedua datang, ya Rasulullah, saya akan saum terus dari sejak sahur sampai berbuka tiap hari, ya, saya akan saum terus, karena orang banyak makan itu pasti dia syahwatnya tinggi, ya, dan dia akan berkurang kualitas ibadahnya kepada Allah. Disenyumi saja oleh Nabi. Yang ketiga, ya Rasulullah, saya tidak akan menikah. Oh ini, ya. Karena dengan saya menikah, perempuan itu melalaikan saya dari ibadah. Ya, saya nggak mau nikah. Ya,
Saya mau tabatul, dalam bahasa Arabnya tabatul itu membujang. Ya. Kemudian Nabi melihat 3 sahabat yang datang kepada Nabi sepertinya hebat, tapi tidak didasari dengan ilmu. Makanya kehebatan curhatan kepada Nabinya menyalahi fitrahnya. Sedangkan Islam itu turun sesuai dengan fitrah. Maka kata Nabi, aku qiyamul lail tapi aku juga istirahat, kata Nabi. Aku saum tapi aku juga berbuka, dan aku juga menikah. Oh gitu ya. Jadi kalau ada saudara kita yang hebat, lah aing mau kawin, lieur kawin malah cenah. Geus we pokona mah hirup, gawe, ibadah gitu. Dikiranya menikah juga sepertinya bukan ibadah. Jangan dikira ya. Katakan saja ayat inilah jawabannya. Manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah. Salah satu fitrahnya butuh pasangan hidup ya. Tapi yang harus jadi catatan jamaah rahimakumullah. Jadi saya teringat ada seorang ikhwan ya, dia ngaji terus dia bilang, "Wah, Ustaz, saya mah olahraga, saum pokoknya. Mau nikah usia kamu sabaraha? 35 tahun. Moal nikah cenah. Geunah kieu rieuh cenah nikah mah gitu. Nyebut nikah riut bari can pernah nikah mah rek ngarasakeun riut kumaha." Gitu. Terus nah kenapa gitu tidak mau menikah? Karena saya mengikuti para ulama salaf. Nya gitu saha itu Imam Nawawi, Imam Muhyiddin An-Nawawi itu usia 35 tahun Ustaz, enggak menikah. Enggak apa-apa kamu enggak menikah juga. Mana karyanya Arba'in An-Nawawi? Ya. Mana kitab Al-Majmu'nya ya, sarah dari sarah riwayat Imam Muslim ya. Terus Riyadhus Shalihinnya mana ya? Riyadhus Shalihin itu karya Imam An-Nawawi. 40 hadis Arba'in An-Nawawi juga karya Imam Nawawi. Beliau tidak menikah itu usia 35 tahun karena sibuk untuk hirasatuddin, menjaga keutuhan agama supaya umat itu tidak tersesat. Ieu mah nuturkeun Imam Nawawi nya teh dalam hal teu kawinna. Bahasa Arab belajar henteu, punya karya juga komo tidak ada. Ya. Ibnu Taimiyah juga tidak menikah. Iya, tapi Majmu' Fatawa kamu mana? Ya. Itu berjilid-jilid karya Imam Ibnu Taimiyah. Nah, karyanya sudah tidak ada. Jadi mengikuti orang soleh dahulu itu dari sisi tidak menikahnya. Ada sebabnya orang dulu tidak menikah karena sibuk terus mengumpulkan menjaga agama. Ya, cari hadis ke sana kemari sampai dan ditakdirkannya memang tidak menikah. Bukan berarti tidak mau menikah. Kalau ini kan tidak mau menikah, berbeda ya. Kalau tidak mau menikah itu namanya menyalahi fitrahnya. Imam Malik mengatakan, seandainya aku tahu esok terjadi hari kiamat, hari ini saya akan menikah. Oh ya, kata Imam Malik itu ya. Makanya kalau ada orang yang tidak menikah itu menyalahi fitrahnya. Baik. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, fitrah yang kedua, butuh penyambung hidup, makan dan minum, akan benar dan melahirkan pahala baginya kalau didasari dengan fitrah yang pertama. Menikah juga akan maslahat dalam membangun rumah tangganya kalau diiringi dengan fitrah yang pertama. Maka penafsiran Ibnu Katsir di sini, wa nafsi wa ma sawwaha, beliau ya menjelaskan panjang lebar kepada fitrah yang pertamanya, menjaga agamanya dan meningkatkan kualitas agamanya. Itu fitrah yang paling utama yang bisa melahirkan benarnya fitrah-fitrah yang lain ya, bisa membimbing benarnya fitrah kedua dan ketiganya. Begitu. Nah, seperti apa penjelasan lebih panjang lebarnya? Hadir saja pekan depan ya, karena masih banyak di sini hadis-hadis ya dan doa kaitan dengan wa nafsi wa ma sawwaha. Baik. Sampai di sini saja dulu. Barakallahu fiikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan pekan depan Allah masih memberikan kesempatan hidup, kesehatan sehingga bisa hadir lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.